السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, jamaah salat Id yang saya hormati dan saya muliakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwa Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini melainkan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dengan keutamaan dan nikmatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada kita untuk merayakan salah satu dari hari raya besar Islam yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad abdalallahu lakum bihima khairan minhuma. Sungguh saya telah gantikan untuk kalian hari raya kalian dengan dua hari raya yang lebih utama, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya sehingga kita diberikan keutamaan untuk merayakan hari raya ini. Kita awali pagi kita dengan takbir. Kita awali salat kita dengan takbir. Kita sebentar menyembelih hewan kurban dengan ucapan takbir. Ketika panggilan azan itu dimulai dengan takbir. Ketika iqamat untuk menegakkan salat 5 waktu itu juga dimulai dengan takbir. Karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar atas segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan segala nikmat kepada kita seluruhnya. Oleh karena itu Dialah juga yang berhak untuk kita ibadahi. Dia juga yang berhak untuk kita serahkan seluruh ibadah kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, jamaah yang saya hormati dan saya muliakan. Di bulan Dzulhijjah ini mengingatkan kepada kita akan sebuah perjalanan dan kisah seorang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang mulia, seorang Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu dari kisah tersebut, salah satu dari yang akan kita sebutkan pada khutbah kali ini adalah kisah bagaimana ketundukan dan ketaatan kedua nabi tersebut
dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menegakkan ibadatullah Subhanahu wa taala, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya semata wayang. Anak satu-satunya pada saat itu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadanya seorang anak di usia senja dalam keadaan sudah tua. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak menguji hambanya sejauh mana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya sebagaimana yang disebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Ya bunayya if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Ibrahim atau ketika Ismail sudah berusia dewasa, sudah mampu untuk berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dia pun berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka, fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpi saya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk menyembelihmu. Perintah untuk menyembelih anak, barakallahu fikum. Ini adalah perintah yang mungkin kalau kita pikir dengan akal kita tidak masuk akal. Tidak ada seorang pun yang tega orang tua untuk menyembelih anaknya. Tapi lihat, ini perintah. Mau tidak mau, dia diperharapkan dengan sebuah perintah, maka dia pun menyampaikan kepada anaknya dengan lemah lembut, "Ya bunayya, wahai anakku, saya melihat di dalam mimpiku bahwa saya menyembelihmu. Fanzur madza tara." Dengan bijaksana, dengan lembut lembut, Ibrahim berkata kepada anaknya, "Perhatikan wahai anakku, bagaimana pendapatmu?" Mungkin kalau kita sebagai seorang tua, ya, yang namanya orang tua, kadang dia merasa, ini hak saya, anak-anak saya ingin apakan saja, saya ingin pukul, ya, saya ingin tendang, saya ingin lakukan ini dan itu, ini hak saya. Tapi tidak, dengan Ibrahim alaihissalam, dengan kebijaksanaan, dengan lemah lembut, beliau pun datang kepada anaknya menyampaikan, "Wahai anakku, sesungguhnya saya menyembelihmu di dalam mimpiku." Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Perintah Allah Subhanahu wa taala. "Fanzur madza tara." Perhatikan apa pendapatmu wahai anakku. Lihat bagaimana jawaban yang luar biasa dari seorang anak yang telah dididik di atas tarbiyatul islamiyah, yang telah dididik dengan pendidikan agama. Sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sungguh engkau akan mendapatkan saya sebagai seorang yang bersabar. Demikianlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari raya Idul Adha ini, hari raya Idul Kurban ini mengingatkan kita akan sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Ibrahim berkorban dengan menyembelih anaknya dalam rangka menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun mengikuti jejak beliau sebagaimana yang telah disyariatkan di dalam Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu di bulan Dzulhijjah ini, setelah melaksanakan salat Id dan setelah melaksanakan khutbah, setelah itu disyariatkan untuk menyembelih kurban. Dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembelihan kita ini adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanallahu luhumha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah darah-darah yang kalian alirkan, dan tidak akan sampai kepada Allah daging-daging yang kalian bagikan, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian.
Karena ini adalah ibadah. Karena kurban ini adalah persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembelihan ini hanyalah diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembelihan ini kita harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan ini adalah bukti bahwasanya kita ini adalah hamba yang siap untuk diatur. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu adalah sebuah perintah untuk kita laksanakan atau itu adalah larangan yang harus kita tinggalkan, semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini membutuhkan pengorbanan. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam perintah untuk menyembelih anak, barakallahu fikum. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sungguh ini adalah ujian yang sangat besar, ujian yang sangat berat. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menengok kembali bagaimana perjalanan hidup kita, apa yang selama ini kita perkorbankan untuk hidup kita dalam rangka menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kaum muslimin dalam perkara dunia kita senantiasa mencari kesempurnaan. Kita ingin sesuatu yang sempurna, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, segala perabotan yang mewah. Dalam perkara dunia kita tidak ingin kurang. Tetapi dalam perkara agama, terkadang kita ala kadarnya. Dalam perkara perintah, terkadang kita mencari alasan untuk meninggalkan kewajiban tersebut. Diperhadapkan kepada kita tentang kewajiban sholat 5 waktu. Kita kadang mencari alasan gimana caranya keluar dari kewajiban tersebut. Diperhadapkan kepada kita tentang kewajiban puasa Ramadan. Kita mencari-cari alasan untuk meninggalkan kewajiban tersebut. Sementara barakallahu fikum, tidak ada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, melainkan itu kembalinya kebaikan kepada hamba itu sendiri. Ketika kita beribadah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada ibadah kita. Ketika kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita menunaikan haji, bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh, tetapi karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh kasih sayang Allah, kita butuh perlindungan Allah, kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hidup ini butuh perjuangan. Mungkin sebagian besar dari kita orang-orang yang tidak mampu untuk menyembelih. Bukan berarti kita berhenti dari berjuang, berhenti dari mengorbankan apa yang kita miliki. Oleh karena itu, kehidupan kita ini barakallahu fikum diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah jual beli. Perjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menghargakan jual beli kita dengan Allah dengan surganya. Inna Allah ashtaral mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjual beli dengan hambanya di dunia, dan harganya yang Allah Subhanahu wa taala dari jual beli tersebut adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah rahimahumullah taala mengatakan ketika beliau menjelaskan ayat ini, wallahi bay'ahumullahu fa aghla thamanahum. Demi Allah kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berjual beli dengan hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan harga yang mahal kepada hambanya. Itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, ingin kata sampaikan kepada kalian sebuah perdagangan, sebuah perniagaan
jual beli yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ini jual beli yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah. Kita mungkin di dunia senang untuk jual beli. Kita ingin keuntungan yang banyak. Sampai-sampai kita harus mengejar pasar dari satu pasar ke pasar yang lain. Kita harus membutuhkan modal yang banyak. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada kita. Inginkah saya sampaikan kepada kalian sebuah jual beli yang jual beli ini akan menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala? Dari azab Allah. Artinya dengan jual beli ini, barakallahu fikum, akan menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah dan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jual beli itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, dan kalian berjihad dengan jiwa-jiwa kalian dan harta-harta kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang saya hormati dan saya muliakan. Oleh karena itu, apa yang kita miliki dari harta benda, dari kekayaan, dan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, itu tidaklah bermanfaat kecuali harta tersebut dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki ini tidak akan bermanfaat kecuali jika kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perniagaan yang tidak pernah merugi di dunia dan di akhirat. Perniagaan kita dengan Allah, dengan ibadah yang kita lakukan, dengan ketaatan yang kita laksanakan, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jiwa yang kita miliki, dengan tenaga yang kita miliki, dengan waktu yang kita miliki, dengan kesehatan yang kita miliki, semuanya dalam rangka untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kehidupan ini adalah kehidupan yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali kepada Allah, awal dari perjalanan kita menuju kepada akhirat, itulah kematian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, yatbi'ul mayyita thalath, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia meninggal, maka dia akan diikuti tiga perkara. Dia akan diikuti tiga perkara. Akan mengikutinya hartanya, keluarganya, dan amalannya. Dua yang akan kembali dan satu yang akan tinggal menemaninya. Harta dan keluarganya itu akan kembali. Bagaimanapun banyaknya hartanya, melimpah hartanya, itu tidak akan dia bawa di alam kubur. Bagaimanapun cintanya, keluarganya kepadanya, istrinya yang tanya-tanya cinta kepadanya, anak-anaknya yang cinta kepadanya, tidak akan mungkin menemani dia di dalam kubur. Akan kembali. Yang tinggal menemaninya hanyalah amalannya. Yang tinggal menemaninya hanyalah amalannya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan keselamatan di alam kubur sampai ke negeri akhirat kecuali kita memanfaatkan hidup ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila kita memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan perkara yang harus kita ingat dan kita tanamkan di dalam diri kita. Tatkala kita beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyanyiakan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyanyiakan hamba-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi sallallahu alaihi wasallam
ditemani oleh Bilal bin Rabah berjalan ke tempat para wanita, ke tempat para ummahat, dalam rangka untuk memberikan nasihat secara khusus kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai para wanita, tasaddaqna walau min huliyin kunna, fa inna ra'aytukunna aktsar ahliha an-nar. Wahai para wanita, kata Nabi, bersedekahlah. Bersedekahlah kalian. Karena sesungguhnya saya melihat kebanyakan dari kalian itu tempatnya di neraka. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitun nara, fa idza aktsar ahliha an-nisa yakfurna." Saya melihat neraka dan kebanyakan dari penghuni neraka itu adalah para wanita karena mereka melakukan kekufuran. Sebagian sahabat mengatakan, "Ayakfurna billah?" Apakah mereka melakukan kekufuran kepada Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Fa idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, thumma ra'at minka shay'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka para istri itu mengkufuri pemberian suami-suami mereka. Jikalau engkau berbuat baik kepadanya selama setahun, namun dia mendapatkan satu kesalahan yang engkau lakukan, maka dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Saya sama sekali tidak pernah melihat kebaikan satupun yang engkau lakukan. Demikianlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nasihat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita. Oleh karena itu, kepada para wanita muslimah, kalian adalah pilar-pilar agama yang akan mendidik umat ini untuk menjadi generasi yang terbaik. Untuk menjadi generasi terbaik. Dan itu ada di tangan para ummahat, ada di tangan para ibu-ibu, karena mereka adalah al-madrasatul ula. Karena mereka adalah sekolah pertama anak-anak kaum muslimin. Mereka adalah sekolah utama, sekolah pertama dari generasi kaum muslimin. Maka hancurnya generasi Islam itu disebabkan karena salah satunya adalah hancurnya ketakwaan dari wanita-wanita muslimah. Mereka tidak lagi beriman kepada Allah. Mereka tamak terhadap dunia, durhaka kepada suami-suami mereka. Maka di hari yang mulia ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan, agar kita diberikan kekokohan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meringankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kembali bagaimana kisah Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail alaihi wassalam, ketundukan dan ketaatan. Tatkala mereka diperhadapkan dengan ibadah, maka yang mereka ucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduk wa nahnu 'ala ahdik wa wa'dika ma istata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alayya wa alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur wa lakal syukur wa lakal syukur kulluh ilaika yarji'u amru kulluh. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.